Tur Pak tutur. anarkis. Iya, Hmm. membelah diri. Iya. Baik, sebentar. Sudah siap? Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Pagi. Terima kasih Prof. Wan sudah hadir kembali di sini. Sama-sama. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Pak Harun yang sedang sibuk-sibuknya ini. Terima kasih juga teman-teman di belakang sana, Pak Ferry dan teman-teman. Eh, hari ini, hari kedua Antropologi Sastra, kita eh, masuk dalam sesi yang paling menyenangkan bagi mahasiswa, yaitu bagaimana menerapkan antropologi sastra. Kalau kemarin sudah teorinya dan contoh-contoh, saat ini adalah penerapan penelitian antropologi sastra. Kita akan bersama dengan Prof. Wan sepanjang hampir 2 jam ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar bersama karena belajar bersama untuk Sabtu ini luar biasa karena kita bisa mendapatkan ilmu dari segala macam ya, dari segala penjuru, dari segala semua semua pakar yang ada di HISKI. Hari ini spesial untuk Prof. Wan nanti akan berbagi cara untuk meneliti antropologi sastra. Baik, sebelum saya ke Prof. Wan, saya serahkan kesempatan kepada Prof. Harun untuk membuka kelas kita. Silahkan Prof. Harun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita memuji Tuhan Yang Maha Pengasih yang telah masih memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita bisa bersemuka ya pada pagi yang berbahagia ini walaupun dari tempat yang selawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala. Selanjutnya yang saya muliakan, kita muliakan bersama Prof. Novi sebagai Ketua Umum HISKI, Prof. Wan ya yang penjaga gawang HISKI Sumatera Utara yang hari ini tampil sebagai pemberi ilmu, pembagi ilmu untuk kita bersama, sahabat-sahabat pengurus yang hadir semuanya, kemudian yang istimewa untuk Pak Endah Imawati yang selalu dengan senyum khasnya menemani kita sampai akhir. Selanjutnya kepada semua sahabat yang sudah bergabung dari berbagai komisariat daerah di Indonesia, saya sampaikan salam hormat dan mari bersama-sama kita mengikuti sesi kedua antropologi sastra akan disampaikan nanti oleh Prof. Wan Saifuddin dari Universitas Sumatera Utara Medan. Saya yakin dan percaya bahwa diskusi pada hari ini akan lebih menarik dibandingkan dengan diskusi pekan lalu, ya. Nah, masih banyak pertanyaan yang belum tersampaikan mungkin ya, atau pertanyaan sebelumnya juga belum tuntas kita bahas. Karena antropologi sastra seperti disampaikan Prof. Wan kemarin, ya, ada benang merahnya, berbagai sisi kebudayaan itu ada hubungan dengan antropologi ya, antropologi yang terkait dengan sastra. Banyak sekali antropologi yang terekam dalam karya sastra di tanah air kita, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. Khazanah budaya lisan kita, tradisi lisan kita ini belum kita teliti secara maksimal, ya. Belum semua sisi lisan kita itu kita teliti secara maksimal. Oleh karena itu mungkin melalui pertemuan seperti ini, seperti kata Pak Endah tadi, semakin kita ramai, ya, atau banyak kepala yang mau, ya, insya Allah akan banyak sekali inspirasi-inspirasi terkait penelitian, tulisan yang ya. Kita yakin akan hal itu, ya. Jadi mudah-mudahan selesai
sesi kedua ini eh, Prof. Novi sudah ada ancang-ancang untuk kita tulis buku lagi gitu. Ya, kita tulis buku lagi sehingga banyak buku yang kita. Saya kira saya tidak memperpanjang mukadimah, ya, karena Prof. Wan sudah siap-siap untuk turunkan berbagai pemikirannya yang akan kita terima bersama nanti. Saya berharap ya semua kita mengikuti eh, secara maksimal dan insya Allah saya nanti akan kembali kalau selesai sesi pertemuan sama antara dosen S2 kami dengan asesor. Dengan mengucapkan ini kali ini nggak ada pantun ya. Nantilah pantun ya. Nanti. Kalau berjalan-jalan ke kota Medan tuh jangan lupa membeli Bika Ambon ya, Bika Ambon. Nah, untuk baris selanjutnya dilanjutkan sama Prof ada di berpantun. Orang Melayu itu pintar sekali. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sekolah sastra kita sesi yang kedua dalam topik antropologi sastra kita katakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima sebentar kasih. ya. Ya, terima kasih Iya. Prof. Harun. Terima kasih juga BK Ambonnya pagi-pagi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, kita belajar bersama-sama dengan Prof. Wah. Minta maaf, latar belakang saya berantakan, tapi saya berusaha menunjukkan ada antropologi sastranya itu. Saya akan berikan waktu utuh kepada Profesor Wan Saifuddin, MA, PhD. Nah, saya juga ingin belajar juga, Prof. Wan. Silakan, Prof. Wan. Terima kasih Bu Dr. Endah. Saya pikir tadi Bu Endah akan tak datang nih begitu. Jadi sanksi-sanksi rupanya tetap cukup gesit untuk hadir kembali dan melaksanakan sekolah sastra kita yang terakhir nih Bu Endah. Dan dari rangkaian tahun 2024 juga yang terakhir nih Desember. Mudah-mudahan nanti akan dapat saya sampaikan dengan baik dan dapat diterima pula dan dengan baik pula. Ibu Ketua Umum Prof. Novi ini juga terus juga saya tidak sanksi kalau sesi terakhir ini Prof. Novi tidak hadir, pasti hadir. Itu makanya saya Hadir, Prof. berusaha menyampaikan dan membuat PPT saya dengan baik di dalam jilid 2 antropologi sastra ini. Kita tahu bahwa pemahaman kita ini masuk pada aplikasi, gitu ya, aplikasi dari sebuah pendekatan antropologi sastra yang semalam sudah minggu lalu dan tentang teori-teorinya, sekarang aplikasinya. Tentu saya akan memilih karya-karya sastra yang modern karena itu menjadi pertanyaan pokok pada waktu itu, apakah bisa diterapkan pendekatan antropologi sastra itu dalam karya sastra modern, apalagi dalam bentuk puisi. Kita tahu bahwa pemahaman bahasa sebagai alat komunikasi dan jembatan yang menyampaikan informasi tentang budaya dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan alam. Maka karya sastra dapat dipahami sebagai bahasa tertentu yang berbeda dari bahasa umumnya. Tentu bahasa sastra dan dengan pendekatan antropologi sastra. Kumpulan sajak langit panai atau saya singkat dengan SLP nanti. Saya harus juga ini sengaja saya pilih kumpulan langit panai ini yang ditulis para seniman yang tumbuh dan besar di negeri Panai, Bilah dan Kota Pinang. Jadi mereka ada komunitas sastra, banyak itu anggota ISKI dari situ dan pasti ada yang ikut pada kesempatan ini. Ditulis mereka punya ini dan sering kegiatan-kegiatan mereka tentang kesastraan. Yang terakhir itu masih hidup Damire Mahmud pada waktu itu, seniman di Sumatera Utara.
Jadi dia ikut situ. Eh, pada puisi berkembang kisah-kisah terkait dengan keberadaan masyarakat, budaya serta alamnya di panai itu sendiri. Nah, berkembang dalam berbagai versi di kalangan. Bahkan puisi-puisi itu berkembang di dalam masyarakat itu tentu masih dengan berbagai versi. Misalnya dia mengambil tentang Pulau Anggu. Tapi puisi-puisi yang terbuat apa Pulau Anggu itu yang berbagai versi yang ditulis oleh mungkin siswa-siswa atau seniman-seniman puisi yang lainnya. Jadi itu dia ini. Itu di wilayah Kesultanan Panai dan wilayah Kesultanan Pinang. Jadi saya dapat mengatakan, saya ingat, it- puisi-puisi atau karya-karya yang ditulis oleh eh, para seniman di sana dan didasari oleh keberadaan masyarakat di sana dan fenomena serta alam yang ada di pulau di daerah itu bersifat de facto dan de jure. De jure de facto dia ada begitu ya. Dia terus terus hidup dan tumbuh walaupun dengan berbagai versi. Tentang masalah de jure-nya, apakah dia dipercayai? Iya, karena dia terkait dengan adat istiadat dan hukum-hukum yang konvensional di masyarakat itu. Misalnya kalau disebutkan Pulau Durhaka, pasti mereka sudah tahu bahwasanya ini terkait dengan bagaimanakah tata tata cara laku terhadap orang tua eh, ketika berbicara, ketika eh, mengikuti petuah-petuahnya, mereka terus ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi saya simpulkan puisi-puisi atau sajak langit panai itu bersifat de facto dan de jure begitu karena didasari oleh faktor-faktor antropologi atau budaya yang ada di tempat itu. Nah, dalam kumpulan sajak langit panai itu terdiri dari sajak Senandung Panai, Senandung Kalbu, Senandung Hidup, dan Senandung Mimpi. Jadi kata Senandung itu punya nilai-nilai tersendiri atau makna-makna tersendiri yang terkait dengan istiadat dan adat serta simbol-simbol tertentu di dalam masyarakat itu, dalam masyarakat Panai itu. Jadi kenapa mereka memakai kata Panai? Kenapa tidak Bilah, kenapa tidak Kota Pinang dan lainnya? Karena memang Panai itu dianggap sebagai suatu pusat dahulunya sebagai pusat satu kekuasaan yang lebih baik dari yang lain, sama seperti sekarang kalau di Sumatera Timur, Delhi. Jadi lebih populer kata Kesultanan Delhi itu ketimbang Serdang, Langkat, dan segalanya, walaupun sesungguhnya itu sama, tetapi mereka lebih tahu tanah Delhi. Dan di dalam di dalam dokumen-dokumen tradisional itu selalu disebutkan Sumatera Timur itu tanah Delhi. Nah, jadi padahal tanah Delhi itu hanya di Medan. Kalau sudah di Langkat sudah ada Sultan Langkat, di Serdang sudah ada Sultan Serdang. Kemudian lebih jauh di daerah Bilah, Panai dan ini ada Kesultanan Bilah, Panai dan Kota Pinang. Tapi untuk bagian yang secara birokrasi sekarang yaitu Kabupaten eh, Bilah Panai atau ini itu orang lebih kenal dengan Panai dan Bilah. Ya. Jadi itu menjadi alat atau dia berfungsi sebagai alat ekspresi dan alat untuk mempengaruhi perilaku masyarakat halayaknya serta untuk menyampaikan sesuatu yang terkait dengan keharmonisan semua sesama makhluk dan kosmos alam. Jadi dia eh, dikatakan kata Panai juga kata-kata yang terkait dengan adat atau kosmos dari alam di sekitar itu seperti kata Sinandung, Panai dan seterusnya. Kemudian sajak sajak
Langit Panai ini untuk mewujudkan strategi mempererat ikatan antar warga di wilayahnya, sekaligus menjelaskan makna tanda-tanda yang dianggap abstrak terkait dengan fenomena alam di sekitar. Mengapa demikian? Karena kalau mereka mereka ingin mengetahui sesamanya itu, dia akan menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam puisi itu, seperti kata Sinandung. Oh, ini pasti orang Panai, begitu. Nah, pasti orang Panai. Terus dia pun dapat berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan bahasa-bahasa atau simbol-simbol adat yang ada di Panai itu. Walaupun pertemuan di mana-mana. Bahkan kalau saya perhatikan, ketika mereka berbelanja pun di Medan, mereka akan menggunakan bahasa itu, sehingga kalau dia pun yang belanja itu orang orang yang belanja itu orang Panai dan yang berjualan orang Panai, akan timbul apa bargaining yang lebih murah begitu. Jadi dia begitu cara mereka mewujudkan atau mempererat hubungan mereka gitu. Nah, dalam terdiri dari dalam eh, maka kita dapat memahami bahwa sajak langit panai itu berupaya mengungkapkan fenomena yang memiliki plot dasar kedaerahan Kesultanan Panai, Bilah, dan Kota Pinang yang berwawasan agar wujud keharmonisan dan tidak ada konflik. Nah, biasanya begitu. Jadi apabila ada terjadi sesuatu yang tidak sama tujuannya, akan timbul penyanggahan atau konflik, itu mereka akan menggunakan apa yang ada di dalam sajak langit panai itu, tentu yang terkait dengan ada di sana. Masyarakat dalam menangkap pesan puisi-puisi yang ada di dalam SLV itu, sajak langit panai itu, disampaikan cerminan nyata kehidupan masyarakat. Masyarakatnya menjadi inspirasi menatap hidup yang berbalut tradisi. Jadi mereka menganggap kalau ada sesuatu ini sudah tradisi kami, gitu. Jadi kalau sudah terjadi sesuatu yang dipahamkan tentang hal yang demikian, maka mereka akan terjadi keharmonisan dan akan teringat dengan tradisi-tradisi itu. Maka mereka mengangkat nilai lokalitas melalui simbol-simbol budaya Panai, Bilah, dan Kota Pinang, khususnya pada puisi Halwa. Jadi mereka lebih tegas di dalam ini. Saya sampaikan di sini ada puisi Halwa dan Rumah Beratap Nipa. Begitu nampak bahwa di dalam puisi itu menunjukkan bahwa betul-betul lokalitasnya nampak. Nah, itu tuh kalau kita lihat dari puisi-puisi yang ditulis oleh seniman-seniman sastra di wilayah Panai itu. Jadi ini seperti saya sampaikan bahwa dalam konteks antropologi sastra, maka lingkup di dalam penulisan puisi dan mengungkapkan sesuatu isi di dalam puisi itu yang terkait dengan suatu daerah, maka dia harus dihubungkan dengan istiadat atau dengan budaya yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, jadi itu nampak. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, ada puisi Halwa, tak perlulah saya baca ini, tetapi kalau kita pahami, nampak menciptakan suasana atau nuansa kedaerahan di Panai itu, seperti Enau Halwa, Enau Kates ataupun Nenas, manis rasamu, indah rupamu, menarik tampilanmu, menambah ceria suasana bahagia, selalu dinanti di hari istimewa. Jadi kalau mereka mendengar apa seperti itu, maka nuansa kedaerahan mereka tergambar di dalam pikirannya. Jadi demikian juga seperti atap rumah nipa. Juga menggambarkan lokalitas. Kalau kita ingat dalam ini, sesungguhnya puisi sajak langit Panai berbasis kelokalan
yang terinspirasi dari unsur-unsur budaya atau tradisi, lingkungan, alam, dan kehidupan pengalaman sehari-hari di suatu daerah atau komunitas tertentu. Kalau kita lihat dari ininya, puisi ini mencerminkan kearifan lokal, tentu, dan sering sekali berfungsi sebagai upaya melestarikan, memperkenalkan identitas budaya lokal kepada pembaca yang lebih luas. Nah, dalam Sajak Langit Panai berbasis kelokalan, penyair menggali pengalaman hidup, kepercayaan, mitos, bahasa, dan adat istiadat, lalu mengangkatnya ke dalam bentuk puisi yang estetik dan reflektif. Karena kalau kita pahami tentang yang estetik, jadi lokalitas itu juga membangun di dalam karya-karya puisi para seniman di Panai itu membangun keindahan berdasarkan lokalitas itu, dan dia menjadi sesuatu yang reflektif karena ada di dalam pikiran. Yaitulah dia kearifan lokal, dia sudah bersifat inherent, istilah kearifan lokal seperti itu. Jadi, ada di dalam hatinya. Jadi itu dia. Nah, kemudian kalau kita eh, lebih jauh, kita kutip misalnya Putika Ruang dalam puisi. Nah, Gaston Bicler itu di dalam The Poetic of Space menyatakan bahwa mengeksplorasi bagaimana ruang, jadi ruang di dalam sebuah puisi itu, khususnya ruang domestik, ya kampung, rumah dan kampung itu memengaruhi imajinasi juga pengalaman manusia itu. Itu wajar aja kalau mereka uh, membaca sebuah puisi itu teringat kampung, dan tidak sebatas teringat kampung, tetapi ada sebatas adat-adat yang aturan yang bersifat konvensional yang mereka hadapi ketika mereka mendudukkan dirinya atau menempatkan dirinya sebagai orang di Panai itu. Jadi itu kata Gaston tuh suatu hal yang biasa, dan bahkan mereka Gaston menyebutkan tempat-tempat tertentu memiliki resonansi atau suara emosional. Jadi itu wajar saja ketika seorang penulis menulis puisinya tentang wilayahnya, itu ada ikatan emosional yang kuat, apalagi halayak dari yang ditulis itu atau karya yang ditulisnya secara psikologis mendalam bagi individu. Jadi dapat lebih mendalam terhadap individu itu. Saya sesungguhnya eh, kata Putika Ruang puisi ini mengutip dari The Poetics of Space. Ini ada beberapa saya kurang ingat. Ya, waktu itu saya kutip dari tutur sastra juga. Ada dari Indonesia Timur pada waktu itu berbicara tentang lokalitas. Nah, mungkin Mbak Enda ingat itu. Mbak Enda juga moderatornya mungkin. Jadi saya lihat, wah ini memang satu teori yang memang dapat diungkapkan, diimplementasikan di dalam karya-karya uh, masyarakat Panai, khususnya untuk uh, antropologi dengan pendekatan antropologi sastra. Karena pendekatan antropologi sastra ini tidak bisa lepas daripada puitika ruang di dalam puisi kalau kita membahas tentang puisi. Jadi pasti uh, jadi ada beberapa bagian ini, misalnya tentang antropologi sastra tidak terlepas itu dengan puitika ruang, khususnya dalam puisi. Dan ketika bicara tentang kearifan lokal juga, ini sebetulnya sudah disampaikan, ada beberapa dalam tutur sastra yang disampaikan oleh pakar dari ISKI juga. Tapi saya mohon maaf saya lupa namanya itu. Tapi yang jelas dari ISKI juga, eh, kadang-kadang saya Prof. Nopi, saya mengutip dari pakar HISKI di dalam suasana ini saya sampaikan kepada mahasiswa itu lebih hafal. Dia bilang, Prof, ya saya melihat itu pada waktu itu. Wah, saya bilang berarti kalian mengikuti kegiatan HISKI. Ada tutur Iya, sastranya, ada sekolah sastranya, saya sastra. bilang gitu. Jadi itu salah satu tolak ukur juga bahwa eh,
kegiatan-kegiatan HISKI ini banyak yang dinikmati, berfaedah bagi mahasiswa, khususnya yang mahasiswa yang S2 magister ya. Tapi ini memang mahasiswa yang S1 agak sedikit selalu saya ajak berdiskusi tentang itu, agak terbata-bata menjawabnya. Maka barulah ikut rame-rame gitu kan. Karena ini Prof ini pasti akan menyinggung tentang apa yang ada di kegiatan HISKI yang terkait dengan pendekatan-pendekatan sastra gitu. Saya kira itu saya Ya. salah satu trik juga. Eh, itu dia. Jadi saya lanjutkan. Saya ingin mengutik sedikit tentang sebuah puisi di dalam Sajak Langit Panai itu, yaitu puisi Tanjung Sarang Elang. Ya, jadi ini kalau eh, tidak hanya sebatas di Panai, di wilayah-wilayah Kesultanan di Sumatera Timur itu, kalau dikatakan Tanjung Sarang Elang, tapi secara menyeluruh mereka akan timbul pikiran yang terkait bagaimanakah kesakralan Tanjung Sarang Elang itu. Tanjung Sarang Elang itu adalah karena eh, daerah-daerah kesultanan secara tradisional dan sekarang tuh daerah birokrasi yang modern namanya Labuan Batu, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kabupaten eh, Labuan Batu Selatan. Jadi mereka kalau Tanjung Sarang Elang ini mereka akan memikirkan eh, tentang keakraban dengan yang menyebutkan itu. Karena Tanjung Sarang Elang ini adalah suatu wilayah yang sangat eh, tidak ramai, tetapi diingati oleh masyarakat di wilayah itu, bahkan di masyarakat di wilayah Sumatera Timur itu. Kata bilah dan Barumun memadu kasih atas sakral di kemanusiaan dan alam. Anak-anak hidup, kehidupan pun terlahir. Nah, jadi di wilayah Tanjung Sarang Elang itu, di situ dianggap suatu wilayah menjadi pusat, walaupun dia tak ramai. Kenapa? Kata Bila sebuah kerajaan dan Barumun itu adalah karena Panai itu dikelilingi oleh laut dan sungai juga banyak yang bermuara ke laut itu namanya Sungai Barumun. Itu juga akan menjadi ingatan bagi masyarakat di sana. Mereka katakan bak permai, walaupun itu eh, Tanjung Sarang Elang itu eh, agak agak seram gitu. Tapi mereka katakan bak permai. Jadi ada satu pikiran di dalam masyarakat kalau mengatakan Tanjung Sarang Elang itu tidak ingin mengatakan sesuatu yang sesungguhnya, tetapi memujanya, bukan memuja ya, memujinya yang indah. Ya, itu pikiran. Kemudian jaring-jaring bertebaran. Jadi sebetulnya di Tanjung Sarang Elang itu payah orang menjaring-jaring di situ karena ada satu seperti kalau saya samakan di wilayah di Tapanuli Selatan ada namanya eh, wilayah yang apa wilayah larangan gitu, lubuk larangan. Nah, jadi dia di apa disebut di situ dipiara ikan, di situ tak boleh mengambil ikan, maka disebut sebagai lubuk larangan. Banyak itu kajian-kajian terhadap itu. Nah, lalu kata petenung misalnya, petenung itu hanya dimiliki oleh masyarakat sana. Ya petenung itu ditenungkannya dengan menggunakan tidak hanya tenungkannya dengan pikiran, tetapi dia larut di dalam suasana yang di luar dari kesadarannya, gitu. Jadi uh, Tanjung Sarang Elang itu selalu dikaitkan dengan yang seperti itu. Maka ditulis uh, dalam puisi yang modern. Tak bisa aku berkaca pada keruh tenungan. Nah, jadi dia bilang tak bisa saya berkaca tentang keruh tenungan itu penampakan yang penampakan yang luar biasa, tetapi tak dapat diucapkan, gitu. Nah, makanya saya eh, menarik menurut saya dengan puisi ini bagaimana dia menggambarkan kesakralan adat, kesakralan wilayah di satu tempat bukan untuk dirusak,
bukan untuk tetapi untuk dijaga. Nah, dijaga tentang kearifan mitosnya, dia jaga tentang adat dan bahasa kata. Atau orang sana bukan kata bahasa, tetapi bahasa kata berbeda gitu ya. Ada satu dari dari penulis ini dan dari teks puisi ini timbul sesungguhnya timbul suatu konflik. Di satu sisi satu generasi itu menginginkan sebagai nuansa-nuansa yang lama itu tetap dipertahankan. Sedangkan pada generasi tertentu, generasi Z misalnya tak dipertahankan, walaupun mereka mengikut apa yang ada dalam nuansa-nuansa wilayah itu yang sakral. Gitu. Menurut pendapat saya, ini satu konflik. Disebut karena konflik itu tidak hanya bersifat secara fisik, tetapi juga dalam bersifat suasana juga atau situasi. Maka merujuk kepada keadaan dua atau lebih entitas sosial, dalam hal ini adalah generasi yang lebih muda sama generasi yang ingin mempertahankan nuansa-nuansa yang dulu, melihat antar satu sama lain dalam keadaan saling ketidaksamaan dalam tujuan. Itu menurut saya juga itu suatu hal konflik yang terjadi di dalam entitas sosial di dalam masyarakat itu berkaitan dengan wilayah. Itu juga uh, satu uh, satu bagian dari pendekatan antropologi sastra menurut saya melihat konflik itu. Puncak utama ketidaksesuaian tujuan, jadi pertanyaan kenapa tidak setuju dengan ada dua pandangan terhadap suasana yang lama dengan suasana yang baru, walaupun dia tetap melaksanakan itu. Kalau kita baca dari puisi Tanjung Sarang Elang itu. Menurut Michael, puncak utama adalah ketidaksepadanan antara nilai-nilai budaya dan struktur sosial itu. Jadi kita tahu memang ketidaksepadanan antara generasi yang ingin mempertahankan itu dengan generasi yang coba melihat walaupun dia tetap terikat melihat itu adalah karena struktur sosial. Nah, mungkin ada suatu kebebasan, mungkin mereka juga mengalami struktur sosial yang lain di dalam masyarakat yang mereka datangi yang baru. Nah, itu kata Michael terjadinya konflik situasi, terjadi hal yang seperti itu. Karena hal itu. Kedua, konflik yang merupakan bentuk-bentuk jangkaan, harapan, orientasi, emosi, dan tanggapan seseorang sesuai tidak pihak yang terlibat suatu situasi konflik. Jadi itu dia. Jadi mereka merasa konflik, tetapi mereka tetap menjalankan, tetap menikmati tentang apa yang berlaku, yang mereka rasakan di wilayahnya. Jadi tidak ini. Dan ada beberapa sikap yang merupakan bentuk-bentuk jangkaan harapan, emosi, dan tanggapan seseorang, suatu yang pihak terlibat dalam sesuatu sifat dan konflik. Jadi saya menempatkan bahwa ada satu keperbedaan, begitu, satu berperbedaan menghadapi situasi yang lama, satu generasi menghadapi suasana di wilayah yang diingin dipertahankan dengan yang tidak. Nah, dengan ada satu generasi atau kelompok yang tidak menginginkan itu yang seperti itu, walaupun dia tetap melaksanakan seperti yang diinginkan, tetap mempertahankan seperti itu karena tidak mengganggu hidupnya. Jadi secara emik saya bertanya kenapa ini terjadi yang seperti ini. Biasanya mereka mengatakan karena ingin berinovasi, ingin berubah. Walaupun inovasi dan perubahan itu belum dirasakan dan belum dilakukan, begitu. Apa yang terlihat mereka masih tersistem atau masih terikat dengan sistem yang ingin mempertahankan yang lama itu. Jadi ini perlu pendalaman yang lain
tentang konflik suasana atau situasi di dalam masyarakat itu kalau kita menggunakan pendekatan antropologi sastra itu. Nah, mungkin disinilah perlunya nanti ada multidisipliner agar dapat melihat dari berbagai-bagai bidang apa pendekatan sehingga ini. Memang antropologi kan kita tahu tentang interdisipliner, jadi dia masih ada beberapa yang keluangan untuk melakukan itu. Nah, itu tadi tentang sarang Tanjung Sarang Elang. Apakah kaidah yang harus dilakukan, yang dijawab di dalam puisi saja langit panai itu? Kaidah ini penyelesaian konflik mempunyai beberapa tata cara dan tingkat yang tersendiri. Misalnya di dalam puisi mengurai Senandung Bila, dia katakan, walaupun ini saya petik yang digunakan aja, tak lagi hutannya terhampar. Yang dia inginkan tuh, katanya mana hutan-hutan itu? Gitu. Gajah dan harimau banyak terkapar. Kampungku berkembang hampir tanpa cerita, tak banyak dikenal atau ditanya. Di tepian arus Kualuh Bilah dan Barumun. Jadi dia bilang, saya tak melihat lagi hamparan itu. Saya tak lagi melihat ini. Jadi itu yang membangun satu. Kenapa seperti itu? Kata Maxwell, yang pertama harus penyelesaiannya harus mewujudkan saluran bagi pihak yang berkonflik untuk menyuarakan rasa hati masing-masing. Salah satu diantaranya adalah mereka berkarya, menulis, berpuisi. Jadi nampak itu mereka misalnya kalau saya perhatikan, mereka membuat festival bonga, gitu. Festival bonga tradisi yang ada di wilayahnya itu mengungkapkan apa yang ada di dalam. Tak boleh karena diakhiri nanti dengan kata sebetulnya ini bonga, bohong. Jadi tak tersentuh oleh ini oleh hukum. Dibilang orang apa ini menyaci-nyaci pemerintah gitu kan. Enggak, itu kan bonga-bonga aja katanya. Orang di dalam konteks festival bonga, nah, makanya itu menjadi saluran mereka masing-masing untuk menyampaikan sesuatu yang kurang dianggapnya tidak sesuai dengan pikirannya. Nah, mereka menulis. Jadi jangan heran di wilayah Panai yang terangkum dalam 3 kabupaten itu kegiatan sastranya sangat kuat. Mereka ada festival Sungai Bila, ada festival penulisan Sungai Bila, itu ada, dan mereka juga ini. Dan banyak tumbuh uh, komunitas-komunitas sastra. Ada mereka lingkar pena entah apa begitu, mereka sangat sangat apa mengapresiasinya. Nah, kenapa? Karena itulah kata Maxwell tadi yang pertama ketika timbul kesenjangan atau katakanlah konflik situasi, maka mereka mewujudkan saluran bagi yang berkonflik untuk menyuarakan rasa hati masing-masing. Nah, kedua, mewujudkan pihak ketiga yang dihormati dan berkeupayaan meredakan ketegangan pihak yang berkonflik. Jadi itu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh, tapi yang banyak biasanya dikendalikan oleh penyair-penyair. Saya agak agak apa sedikit mengatakan penyair ini karena terlalu besar. Katakanlah seniman-seniman penulis sastra itu banyak komunitas-komunitasnya dan untuk mengarahkan untuk menulis dalam tulisan-tulisan, dalam penerbitan-penerbitan walaupun mereka katakan waktu saya ke sana, Ropan dia bilang kami ini berkarya sendiri, menulis sendiri, menjual sendiri gitu. Saya bilang biasa. Saya pun begitu juga. Saya bilang sebelumnya saya kan uh, menulis sendiri, kemudian uh, menerbitkan sendiri dan menjual sendiri. Saya bilang begitu. Jadi itu biasa. Tapi kan yang dicari itu tidak secara demikian. Yang dicari adalah ketenangan dan kesenangan. Mereka lebih cenderung yang seperti itu. Ketiga, ketika terjadi konflik yang sebagaimana yang disampaikan tadi, pihak yang berkonflik mempunyai hasrat untuk mencari penyelesaian
belum mencari apa pihak yang menggunakan prosedur yang sudah ada gitu. Nah, ikut aturan, ikut adat dan ikut aturan apa sistem yang sudah dirasakan yang sudah memang ada. Kata Maxwell seperti itu. Biasanya penyelesaian konflik seperti itu demikian. Prosedur baru dalam menyelesaikan konflik atau membentuk prosedur baru seperti ada mereka membuat persatuan-persatuan penulis, semuanya mereka menuangkan pikiran-pikirannya, kekesalannya di dalam dalam kelompok-kelompok itu. Dan kelima, mewujudkan gerak timbal balas lagi mengurangi tekanan untuk tujuan keamanan. Jadi, walaupun ada rasa ketidaksenangan, tapi ada kegiatan-kegiatan eh, yang yang menjaga keamanan gitu. Itu dilakukan. Itulah tentang Tanjung Sarang Elang. Ada satu puisi di dalam Sajak Langit Panah itu yang saya bahas di sini yang setelah tadi, yaitu namanya Rembulan di Pulau Anggu. Sebetulnya Pulau Anggu ini berasal dari Anggau. Nah, Anggau itu adalah hantu. Kalau dalam bahasa mereka, kalau saya pahamin ya. Nah, berkali-kali mereka mengatakan bahwa ada istilah eh, petunung, petenung. Petenung itu seperti yang saya katakan, orang yang bertindak eh, bukan meramalkan, tetapi memaknakan dengan penuh kehusukan. Namanya petenung. Nah, jadi dia kadang-kadang sampai trans. Saya pernah mengalami itu kepada seorang penulis, dia menenungkan itu sampai trans kadang-kadang tentang sesuatu gitu. Dan dia kata di dalam puisi ini, kalau kita cermati itu berkali-kali mengatakan magi mendabar rembulan. Magi itu sebetulnya magis ya. Nah, jadi dia memasuk dalam suasana yang lebih magis gitu ya. Dan ada beberapa kali disebutkan di dalam puisi Rembulan Pulau Anggu, Pulau Hantu ini, kata yang petenung, magi atau magis itu saya cari uh, padanan katanya sebetulnya adalah magis. Kita tahu bahwa kata magis itu bermacam-macam pendapat. Kalau saya ambil dari data-data yang bersifat emik, yaitu si pelakunya sendiri, magis tradisi yang abadi bagi masyarakat Kesultanan Panai, Bilah, dan Kota Pinang. Itu kata sebagai narasumber atau informan saya. Hal ini berkaitan dengan alam lingkungan dan budaya serta adat Melayu. Mereka merasa mereka mengaku Melayu. Jadi yang terkait dengan penggunaan magis itu terkait dengan tradisi kemelayuan itu. Nah, hal ini saya dapat dari para tokoh dan pemuka adat. Nah, kalau seperti itu kan saya menggunakan data yang bersifat epik, yang dari masyarakat itu atau grounded theory namanya. Itu adalah salah satu sifat dari antropologi sastra itu. Nah, dia dia katakan itu sebetulnya terkait dengan magis. Nah, magis merupakan suatu gejala yang dikenal, namun sangat sukar untuk merumuskannya keberadaannya secara tepat. Jadi kalau kita tanya kepada masyarakat atau yang terlibat dalam penggunaan puisi-puisinya yang terkait dengan penggunaan magis itu tak dapat dideskripsikan, punya pengertian yang tersendiri. Nah, maka kalau saya lihat ada suatu referensi tentang itu, hal ini disebabkan karena perumusan keberadaan istilah magis itu sendiri bukan dilakukan oleh para pelakunya. Itu saya dapatkan. Misalnya pelakunya tak mengerti apa, tapi dia mengatakan ini suatu sifat yang terkait dengan keridhaan Allah misalnya. Kemudian tetapi boleh fenomena yang terjadi juga pada
para pengkaji misalnya. Dia katakan ini, nah ini terkait dengan seperti sebelumnya saya ada katakan juga bahwa terjadinya sesuatu fenomena di dalam masyarakat itu, maka disitulah berawal dari adanya ritual. Jadi suatu ritual terjadi karena adanya fenomena. Misalnya ritual jamuan laut terjadi di wilayahnya karena ada mimpi, ada fenomena orang payah sekali mendapatkan ikan yang sewajarnya. Maka dilakukan ritual jamuan laut misalnya. Malinowski juga menyebutkan bahwa ada dua ritual penyebab ritual itu dilaksanakan. Yang pertama tentang mimpi dari keturunan-keturunan pawang di wilayah itu dan fenomena alam yang terjadi. Maka biasanya akan dilaksanakan ritual, ritual tolak bala dan segalanya. Ini terkait dengan itu. Seperti eh, para pengkaji juga, seperti kalau saya kutip dari sosiologi, pengkaji sosiologi dan antropologi. Oleh karena itu rumusan tentang magis dan perilakunya menjadi sangat beragam. Nah, tak dapat kita mendapatkan apa yang dimaksud dengan magis di dalam puisi-puisi mereka ini, atau apa yang dimaksud dengan magis itu di dalam perbuatan mereka. Mereka tak dapat mendefinisikan itu, mendeskripsikan itu. Nah, jadi itu kan maka uh, menjadi sangat beragam pemahaman tentang itu. Menurut Saunil, ya, ini kalau ada emik, ada etiknya. Sesungguhnya magis itu adalah seni mempengaruhi dengan mengontrol alam, roh dan permainan kata, serta pengaruh luar biasa atau tidak perlu dijelaskan. Kata Sonel gitu tentang kata magis itu. Dia bilang itu sebetulnya sesungguhnya adalah seni. Nah, permainan kata mungkin di dalam puisi atau dalam saja mereka menggunakan kata magis itu. Nah, karena itu sebagai suatu seni. Dan mereka juga beranggapan bahwa eh, magis itu dapat mempengaruhi dengan mengontrol alam roh dan permainan kata serta pengaruh luar biasa. Nah, itu kata si Soinen. Sehingga satu hal dari kalau kita berbicara tentang karya-karya sajak langit panah itu ada yang tak dapat didefinisikan. Yang tahu adalah mereka dan pikiran mereka. Mereka sendiri tidak dapat mendefinisikan atau mendeskripsikan apa maksudnya itu. Nah, Julia Jerry juga mengartikan magis sebagai upaya untuk menggerakkan agen-agen supranatural. Nah, kalau itu dapat kita terima bahwa orang-orang pelaksana dari ritual-ritual di wilayah itu memang mempunyai sifat yang supranatural gitu. Jadi itu biasalah mereka mengungkapkan kata-kata magis itu. Nah, yang lainnya adalah Fraser juga masih sama, akhirnya tidak dapat mendefinisikan kata kata magis itu. Artinya kata-kata di dalam puisi yang disebutkan dalam sajak langit seperti yang berjudul puisi yang berjudul Rembulan di Pulau Anggu itu magisnya hanya dimiliki kata-kata magis itu hanya dimiliki oleh penulis itu sendiri, tidak masuk di dalam pendefinisian kecuali itu adalah tak perlu dijelaskan, kata Seinel seperti itu, tak perlu dijelaskan tapi itu ada dan dapat dirasakan di dalam pikirannya. Nah, artinya dengan pendekatan antropologi sastra itu ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan, tetapi itu dapat dirasakan. Dan maka kalau kita beralih kepada kata yang konflik tadi itu, mereka selalu menentang, tetapi mereka tak dapat menolak dan tetap merasakan keindahan di dalam apa yang dia rasakan itu.
Nah, itu ada sedikit yang menjadi pertanyaan dalam antropologi sastra menurut saya, karena itu eh, yang uniknya di dalam pendekatan antropologi sastra. Ada si Fraser mengatakan, Fraser juga pernah tentang istilah magic simpatetik dan imitatif. Nah, itu akan mendapat kita bahas di kemudian, sehingga kita dapat lebih paham tentang antropologi sastra itu dan dapat paham untuk mengimplementasikannya. Bu Endah, sampai situ dulu. Bisa kita berdiskusi. Nah, untuk PowerPoint saya sampai situ dulu, dan saya kira walaupun masih juga secara umum dalam implementasinya, tetapi cukup untuk memandu dalam menerapkan antropologi sastra. Sementara Ibu Endah, Bu Dr. Endah, demikian dulu. Baik, terima kasih Prof. Wan. Minta maaf Ya, kalau suara saya uh, agak bergemuruh karena hujan sangat deras. oh ya, Baik, Prof. Wan sudah ada yang bertanya ini, ada beberapa. ya. Kemudian saya mengingatkan juga Bapak Ibu yang kemarin bertanya tentang bagaimana cara meneliti puisi dalam antropologi sastra. Ini dia jawabannya. Tidak perlu saya ulangi lagi ya, karena kemarin bertanya bagaimana dengan puisi? Bagaimana bagaimana meneliti antropologi sastra kalau yang dihadapi itu puisi? Nah, ini dia jawaban dari Prof. Wan. Ini janji Prof. Wan sudah dipenuhi. Baik, eh, Prof. Wan, ini dari Bu Irma Suraya. Beliau menanyakan, apakah penelitian dengan pendekatan antropologi sastra harus melakukan metode etnografi? Apakah peneliti harus terlibat mendalami latar belakang penulis karya sastra? Jadi kalau iya kalau orangnya hidup, kalau enggak bagaimana? Baik, silakan Prof. Wan. Ya, tentu kalau saya dari awal tadi saya sudah menggambarkan bagaimanakah entografi puisi yang saya tampilkan itu. Bagaimanakah masyarakatnya, bagaimanakah eh, nilai-nilai budaya yang menopang untuk suatu istilah yang ditampilkan di dalam sebuah puisi itu. Jadi nilai etnografi itu memang seharusnya eh, terlebih dahulu dilakukan. Jadi itu masih tahap awal untuk eh, mendudukkan sebuah visi atau sebuah karya untuk tindakan selanjutnya di dalam memberi makna karya-karya itu. Jadi itu harus dilakukan. Nah, Baik, tapi itu Prof. tidak yang tidak secara detail, tapi secara umum gitu. Saya tadi mendeskripsikan bagaimanakah eh, keberadaan de facto dan de jure dari sebuah karya yang akan kita dekatin itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa, Bu Dokter? Yang kedua, bentar. Apakah peneliti harus terlibat untuk mendalami latar belakang penulis karya sastra itu? Eh, Sejauh apa yang dia sampaikan yang terkait dengan budaya di yang menjadi latar dari eh, isi dari karya itu. Kalau saya sampaikan tadi juga ada misalnya eh, bagaimanakah mereka menanggapi sesuatu tentang apa yang mereka rasakan dan mereka pahamkan dari puisi yang dilakukan. Maka itu harus dipahami dari penulis itu sendiri. Tetapi kan jarang penulis itu jadi kita agak apa dengan psikologi jadinya. Nah, jadi dia harus komunitasnya. Jadi bukan kepada individualnya, tetapi kepada komunitasnya itu lebih menopang dalam pendekatan antropologi sastra yang sangat kaitkan dengan kebudayaan, begitu. Nah, itu. Baik, Prof. Wan. Selama 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 mengaduk-ngaduk antropologi sastra dalam penelitian, sebenarnya titik paling berat itu ada di mana, Prof? Supaya teman-teman tidak kaget ketika mereka nanti sudah masuk dalam penelitian. Yang paling Mereka berat bagian mana?
mereka tidak dapat mendeskripsikan atau tidak dapat eh, dia hanya dapat mengatakan sesuatu yang ada di dalam puisi itu, tetapi tidak bisa eh, eh, memaknakannya secara detail terhadap apa yang yang ada di dalam puisi itu. Nah, misalnya tentang kata petenung misalnya, mereka dapat merasakan kata petenung itu yang terkait dengan Magis. penikmatan magis yang ada dalam cerita itu, tapi dia tak dapat mendefinisikan, mendeskripsikan itu. Nah, disitulah perlu kita lebih berimprovisasi dalam memilih uh, model penelitian itu. Apa kalau kita kan modelnya itu kan desain penelitian kita selalu kualitatif, kan ada kata perenungan gitu. Di situ dengan mendapat yang tidak jelas ada tetapi tidak dapat menjelaskannya, mendeskripsikannya, maka kita perlu perenungan yang dalam secara psikolog, secara filologisnya, eh, filosofisnya seperti itu. Gitu. Karena tentu kita tahu bahwa dalam penelitian kualitatif misalnya itu kan ada eh, datanya itu kan bersifat fenomenologi, ya. Nah, maka dalam fenomenologi itu diperlu perenungan, analisis dan evaluasi. Itu, itu maka dalam penelitian antropologi sastra biasanya um, dia pasti akan tidak pernah saya dapatkan penelitian antropologi sastra tidak bersifat kualitatif. Ya, pasti dia bersifat kualitatif yang terkait dengan datanya bersifat fenomenologi dan dia harus dengan perenungan yang disertai dengan analisis dan evaluasi begitu. Prof. Wan, ini sedikit nakal ini. Eh, dari mahasiswa-mahasiswa Prof. Wan yang meneliti antropologi sastra. Ini ada enggak peristiwa sampai terampun-ampun karena enggak paham saya itu. Sudah merenung tapi juga enggak nemu-nemu. Ini seperti apa dan bagaimana solusinya biasanya? Eh, Penelitian antropologi sastra ini kan biasanya kita harus bisa menikmatinya. Karena kalau kita mau mendapatkan informasi atau data tentang apa yang ada di dalam sebuah karya itu, kita kan tidak, kalau kita tidak bisa, belum dapat ini, dia bisa berulang. Nah, setelah berulang, kita kan apa yang dilakukan dalam perulangan itu, yang mendekati informannya, sehingga dia dapat lebih jujur, bukan lebih jujur ya, lebih jelas mengutarakan itu. Payah kita mau dapat memahami secara cepat dengan baik tentang data yang akan kita peroleh dari sumber data kita, begitu. Jadi penelitian sastra ini kan yang yang lain kan sifatnya sumbernya mungkin wacana atau teks gitu. Tetapi dalam antropologi sastra tidak sekedar hanya teks, tetapi dia harus bersifat emik istilah saya begitu. Nah, maka itu yang agak susah. Ya, Baik, itu. ini supaya ancang-ancang ini teman-teman nih kalau mau mau meneliti antropologi. Eh, Prof. Wan, ini dari contoh-contoh puisi tadi, ini pertanyaan dari Pak Aryadi. Dari contoh-contoh puisi tadi, eh, itu ada nilai kearifan lokalnya. Apakah nilai budaya itu kemudian masih relevan ya, Prof. Wan, sampai sekarang? Atau puisi itu kan puisi modern ya, Prof. Wan? Ya, Puisi modern. Artinya sebenarnya para penulis puisi ini dia dia memotret lingkungannya dan artinya lingkungannya masih seperti itu. Apakah seperti itu, Prof. Wan? ada nilai yang saya katakan ada nilai satu nilai sakral di dalam lingkungan itu. Dan itu dirasakan dan pasti ada yang kelompok yang yang mempertahankannya setidaknya terkait dengan adat misalnya itu harus dipertahankan. Nah, jadi itu yang tidak mustahil suatu karya sastra yang mutakhir pun akan mengungkapkan itu demi kemurnian
dari nilai-nilai yang tumbuh, yang lahir dari sebuah karya itu. Nah, kemurniannya dari mana? Tentu dari adat yang ada di suatu wilayah itu. Nah, itu yang saya sebutkan tadi dalam puisi ruang, ya. Tentang puisi ruang itu tidak bisa terlepas daripada kearifan, dari kearifan lokal itu. Apabila itu tidak dipertahankan, puisi itu uh, tidak menunjukkan lokalitas daripada sebuah puisi. Nah, tapi lokalitas itu kan dapat ditunjukkan dengan pemahaman terhadap ruang puitika ruang di dalam sebuah puisi itu, gitu. Nah, itu Bu Eda. Baik, berikut Pak eh, Prof. Wan, ini dari Bu Rita Indrawati. Eh, Prof. Wan, yang menarik itu karena penelitian ini Prof. Wan mendorong untuk datang kepada komunitasnya. Ini Ya, supaya 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 peneliti tahu paham betul apa sih sebenarnya maksud 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 mungkin ada ungkapan-ungkapan yang sedang diteliti. Nah, ini eh, bagi Bu Rita, munculnya komunitas ini merupakan respons terhadap konflik, menjadikan sastra sebagai medium transformatif untuk meredam ketegangan dan menciptakan harmoni melalui refleksi dan komunikasi mendalam. Bagaimana strategi yang diterapkan komunitas itu untuk penyelesaian konflik, Prof. Wan? Itu salah satunya yang tadi panggung apa? Panggung bohong tadi. Tetapi ya. ada nggak strategi tertentu dalam eh, penyelesaian konflik di komunitas-komunitas ini? Silakan, Prof. Wan. Saya baru eh, yang baru saya nikmati itu festival bohong. Ya, itu kan satu tradisi dan dia ada eh, mengungkapkan sebuah puisi yang protes sosial, gitu, yang bersifat protes sosial sifat puisi itu. Tetapi itu kan dapat diwajarkan karena kan dalam ranah festival bohong, gitu. Dalam bohong-bohongan saja kok begitu. Padahal itu sangat bisa memahamkan, dapat bisa merasakan apa yang terjadi. Tetapi dia tidak dapat disentuh dengan marah, dengan kemarahan dan segalanya, karena dihibur dengan itu. Mungkin, bukan mungkin ya, juga banyak komunitas-komunitas di dalam mengungkapkan di dalam tulisan tentang karya-karyanya dibentuk dalam sebuah kumpulan puisi seperti yang saya kutip ini, kumpulan puisi saja ini. Bukankah mereka juga akan eh, mengungkapkan bagaimanakah sebetulnya ada konflik sesungguhnya antara generasi satu dengan generasi yang terkini tentang keadaan yang dirasakan, yang masing-masing dirasakan di dalam khalayaknya, gitu. Nah, maka menurut saya adalah penggiatan daripada komunitas-komunitas itu yang melahirkan eh, kumpulan-kumpulan puisi itu adalah salah satu strategi juga. Nah, salah satu strategi untuk mereka lepas dengan pikiran-pikirannya, lepas dengan ide-idenya, dan dituangkan di dalam sebuah tulisan dan dibuat sebuah antologi, misalnya antologi puisi yang terkait dengan hal-hal yang sedang dirasakan mereka. Nah, maka kalau itu terjadi, maka komunitas-komunitas atau sanggar-sanggar itu akan menghasilkan buku dan media-media yang lebih mudah dilakukan. Sekarang kan banyak misalnya eh, di dalam podcast misalnya, mereka juga ada mulai sekarang. Saya tapi belum saya pahami dengan baik di wilayah Panai itu, mereka sudah mempunyai podcast sendiri dan di situ mereka akan menuangkan pikiran-pikirannya eh, dalam dalam visual begitu, dan mereka akan menyampaikan, akan men-share apa yang mereka lakukan di podcast itu sehingga dapat dinikmati lebih luas, tidak terpaku kepada wilayah tertentu tetapi terpaku lebih luas. Nah, kalau kita pahamin itu kan sudah masuk dalam digitalisasi sastra misalnya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan digitalisasi itu uh,
juga terkait dengan pemahaman sastra-sastra lokal di wilayah tertentu gitu. Nah, itu strategi yang bisa saya sampaikan. Prof. Wan, ini menarik karena ada komunitas yang memang apa ya, memang peduli pada lokalitas begitu. Itu kalau boleh tahu nih Prof. Wan, yang yang menjadi yang menjadi sahabat karib Prof. Wan ketika meneliti itu komunitas-komunitas, bagaimana cara me- cara menumbuhkan mereka ya Prof. Wan, karena ya kalau di sekitar saya sih ya komunitas-komunitas puisi modern yang jauh dari lokalitas mungkin seperti itu. Ini bagaimana cara menumbuhkan itu dan sampai sekarang masih ada. Di Sumatera Utara itu dan selalu yang mitranya Hiski Sumatera Utara itu adalah namanya Omong-Omong Sastra. Nah, ada komunitas Omong-Omong Sastra dan lintas dari komunitas. Di situ bergabungnya, di situ selalu membuat satu apa namanya eh, kesepakatan-kesepakatan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi eh, fenomena yang terpenting yang sangat dirasakan di Sumatera Utara itu, maka itu omong-omong sastra itu dihadiri oleh kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas sastra juga. Nah, disitulah mereka berbagi apa yang dianggap sekarang penting, apa yang dianggap ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menarik dan inovasi, maka itu uh, uh, bersatu mereka di situ. Jadi ya itu tindak lanjut dari bagaimanakah pendekatan-pendekatan kita sehingga terlaksana. Ya, tentu peran Hizki kan sangat Hizki itu di Sumatera Utara kan memberi fasilitas kepada komunitas-komunitas sastra untuk melakukan apa aja begitu. Baik penerbitan, kemudian pertemuan, tetapi sampai sekarang penerbitan ini biasanya kan terkait dengan pendanaan ya dengan uang, tapi kami Hizki Sumatera Utara lebih kepada uh, men- uh, menjembatani untuk pertemuan-pertemuan sesama komunitas itu sangat banyak. Nah, dan itu dilakukan walaupun dengan sesederhana, tetapi itu tetap dilakukan karena uh, komitmen dari Hizki Sumatera Utara sendiri, sebagaimana yang diarahkan dari Hizki Pusat juga, Mbak Bu Enda. Nah, itu saya rasa. Baik, Prof. Wan lagi ini. Nah, ini yang bertanya banyak ini. Dari Pak Man Hakim dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Prof. Wan, perlukah kita melakukan pembatasan makna berkait dengan pendekatan antropologi, khususnya yang berhubungan dengan mitos atau kepercayaan yang ada dalam sastra daerah? Ada kemungkinan kita menemukan hal itu. Atau bolehkah kita bebas menginterpretasikan hal itu? Yang lebih mendasar kita harus bebas selagi Oh, dalam lingkup budaya, oh, selagi dalam lingkup pendekatan antropologi sastra itu yang bersifat interdisipliner, tentu tentang kebudayaan itu. Nah, itu kan mitos, upacara, adat, dan segalanya itu kan bagian daripada budaya dan itu bagian dari lingkup dari antropologi sastra itu. Nah, itu memang harus ada pembatasan. Nah, saya pernah di dalam diskusi terpumpun yang baru-baru ini dilakukan oleh ISKI tentang yang dalam rangka Anafis misalnya. Nah, ada satu eh, di dalam buku juga ada di dalam buku Anafis itu yang pandangan kritis dan segalanya itu tulisan Faruk. Tuhan mau kemana? Tulisan Faruk itu. Jadi dia tentang merantau. Tentang merantau itu kan satu aktivitas kultural, begitu ya. Ketika masuk dalam aktivitas kultural sebagai antropologi sastra itu, dia cukup bebas. Dapat mengaitkannya dengan sarak bersendikan apa kita pula, begitu ya. Sarak bersendikan lupa pula. Eh, Pokoknya sarak bersendikan kita bulah gitu ya. Eh, Agama bersendikan sarak,
Sarak bersendikan kita bulah. Tulisan Paruk itu tentang kultural. Panjang sekali, itu menjadi kutipan saya di dalam tulisan saya juga. Dan itu menjadi model dalam pendekatan antropologi sastra yang sangat baik menurut saya. Dan jadi dia bisa menunjukkan bahwa aktivitas di dalam satu uh, lokal atau Minangkabau tentang merantau itu dikaitkan dengan uh, sarak adat bersendikan sarak bersendikan kita bulah. Jadi itu dipahaminya dengan baik. Jadi kan ada lepas, bebas, tetapi ada juga pembatasannya. Lingkupnya tetap dijaga, tetapi pembahasannya bebas kemana-mana gitu. Akhirnya nampak model yang baru di dalam pendekatan antropologi sastra itu. Itu Bu. Baik, perempuan lagi. Ini dari Bu Helvia Fardila. Bagaimana tradisi lisan Panai di Sumatera Utara yang tadi diceritakan oleh Prof. Wan itu bisa bertahan sampai saat ini di tengah perkembangan konflik modern seperti perubahan sosial dan budaya. Ini hebat ini kalau mereka masih cukup lihat uh, untuk tetap bersama-sama begitu. Silakan Prof. Wan. Mereka baik secara kultural maupun secara material merasakan kenikmatan dari wilayah itu. Nah, secara kultural mereka sangat dapat merasakan bahwa dengan ikatan kultural itu mereka dapat lebih dapat menjangkau pikiran-pikirannya terhadap sesamanya maupun memperoleh pengetahuan dari sesamanya yang dianggapnya baik untuk dirinya. Jadi walaupun itu personal, tapi lahir daripada kolektivitas masyarakat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kan sekarang masih juga menunjukkan kenikmatan dari keindahan dari wilayahnya. Atau keindahan dari wilayahnya yang sangat berarti di dalam kehidupannya gitu. Masih hijau, masih indah eh, tempat mereka bertamasya misalnya. Jadi itu masih mereka rasakan. Itu menurut saya yang eh, membuat mereka lebih menyukai dan lebih mengekalkan lagi tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat mereka. Nah, kecuali karena tidak begitu asing kali lagi mereka dengan kehidupannya, dan kehidupannya itu pun yang tidak asing bagi mereka bukan sangat tertinggal. Bagi mereka itu adalah satu kesenangan bagi mereka dan satu kebahagiaan dan suatu apa namanya keistimewaan menurut saya begitu, kebanggaan bagi mereka. Mereka bangga merasa bahwasanya saya adalah orang Panai. Nah, sama dengan itu misalnya saya adalah orang Batubaro, misalnya kan. Nah, jadi dia bangga menyebutkan saya adalah orang Batubaro. Karena kenapa? Karena ada kenikmatan, ada suatu apa kekuatan bagi mereka ketika mereka menempatkan dia berasal daripada wilayah. Begitu. Sebelumnya kan sudah saya bilang bahwasanya eh, wilayah mereka itu kan disebut dengan wilayah dolar misalnya. Nah, gitu. Nah, jadi mereka merasa bangga dengan wilayahnya itu dan merasakan kenikmatan, kebahagiaan serta kesenangan terhadap dengan wilayah. Maka mereka akan mengekalkan wilayahnya, tidak hanya wilayah tetapi budayanya, khususnya tentang yang tertuang di dalam karya-karya. Begitu Bu Enda. Jadi agak menarik memang itu dan eh, itu yang menurut saya harus dikekalkan sehingga nampak keberbagaian tetapi tetap satu. Baik, baik. Nah, Bu Anissa itu jawaban juga untuk Bu Anissa. Bu Anissa ini eh, sedang 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 merancang, sedang belajar, sedang mendalami penulisan sajak, penulisan Hmm. puisi dengan ciri khas daerah beliau, yaitu dari Dayak Banjar. Nah, ini masih Iya. kurang percaya diri. Nah, ini loh, Prof. Wan sudah menyatakan bahwa teman-teman dari Panai itu eh, bisa bisa memunculkan kebanggaan. Nah, ini Bu Anissa harus harus bangga juga nih, karena dari Dayak Banjar
jarang-jarang loh. Ini kalau kalau Bu Anissa bisa membuat puisi dengan ciri khas daerah sana, nah, itu bisa Ya. dijadikan bahan penelitian. Nah, seperti di Panai yang seperti yang dikisahkan oleh Prof. Wan. Nah, masih ada kaitannya dengan yang tadi, Prof. Wan. Ini sama-sama Bu Anissa namanya, tetapi ini Anissa Nur. Beliau bertanya tentang eh, fenomena globalisasi yang berpengaruh terhadap karya sastra dan ini bagaimana antropologi sastra melihat dampak globalisasi itu terhadap budaya lokal, Eh, terutama kalau di Panai tadi, Prof. Nur. Eh, saya tadi sebutkan tentang digitalisasi, itu kan satu Ah, globalisasi ya. Justru yang dibentuk dalam podcast, itu mereka sudah mulai seperti itu. Justru podcast mereka menjadi identitasnya. Jadi budaya-budayanya menjadi identitas dan itu yang menjadi menarik orang mengikuti podcast itu, gitu. Nah, jadi bukanlah suatu kedaerahan itu identitas kedaerahan atau logat-logat kedaerahan itu menjadi suatu yang membawa rendah, membawa remeh. Justru itu membawa satu satu keistimewaan. Itu kan trennya sekarang begitu. Ah, jadi orang Medan itu ketika berbicara tentang kemelayuan, misalnya di Jakarta kan sekarang sudah satu yang kebanggaan, gitu. Nah, jadi itu demikian juga misalnya kata di Spanei tentang senen ketenen. Jadi mereka terus itu satu. Jadi bahasa mereka itu bahasa daerah mereka itu kan ada istilah ndak kesenen, ndak ketenen gitu. Mau ke apa? sana, mau kemari gitu. Oh, Nah, ada Inkabulu, Inkabena, Inpabulu misalnya. Itu identitas yang mereka jadikan tidak hanya sebatas untuk berlisan, tetapi sekarang dalam visual pun mereka menjadi suatu kebanggaan mereka. Nah, suatu identitas yang kita anggap aneh dulunya, tapi sekarang menjadi ini adalah satu trennya globalisasi menurut saya. Jadi harus ada istilah namanya kita harus bertindak lokal, apa berpikir lokal, tetapi bertindak global. Kan itu sekarang udah mulai terwujud gitu. Nah, saya pernah menulis dan membahas eh, tentang karya-karya Pak Bilah ya, Sungai Bilah gitu, tentang eh, kearifan membawa tuah gitu. Kearifan sungai membawa tuah atau tuah sungai membawa kearifan gitu. Justru saya tulis dalam buku itu dan buku itu sekarang lumayan juga saya dapat dari situ. Nah, jadi orang menganggap kearifan itu membawa tuah dari sungai. Bukan hanya Sungai Deli, tetapi juga ini Sungai Bilah, begitu. Yang dulu dianggap Sungai Bilah itu tak tak tidak mempunyai keistimewaan dan segalanya dan satu kemunduran. Tapi sekarang dengan berbicara tentang Sungai Bilah, bahkan dijadikan ikon untuk uh, visual-visual tertentu, itu menjadi keistimewaan menurut saya. Jadi dia membawa keuntungan, membawa keuntungan tidak hanya berupa apa eh, keindahan budayanya, tetapi juga secara ini, secara material juga akan ini. Nah, gitu Bu Enda. Jadi itu yang perlu dilakukan menurut saya. baik, Prof. Wan. Kalau meneliti lokalitas dalam puisi itu, kita mencari lokalitasnya dulu atau mencari simbolnya dulu? Ada ini juga pernah berbicara tentang di HISKI ya, di Tutur Sastra ini lupa saya namanya, tapi mahasiswa saya ingat betul itu. Jadi ada beberapa menunjukkan lokalitas itu, yaitu diantaranya tentang dialek misalnya. Jadi kemudian tentang ada ikon-ikon yang tertera di dalam sebuah karya itu. Jadi dia membawa lokal, menunjukkan lokalitas dari suatu karya itu. Dan ada beberapa itu, saya lupa. Tapi itu pernah ditayangkan di ISKI kan bisa diambil ininya Pak apanya itu eh, tayangannya atau di YouTube kan ada itu, YouTube ISKI kan ada itu.
tanya tentang lokalitas. Itu menarik menurut saya. Jadi langkah-langkah awal di dalam memahami puisi-puisi lokal itu ya itu dulu. Nah, ketika orang ingin memberikan anugerah terhadap puisi di suatu daerah, dia payah mencari referensinya tentang keistimewaan sebuah puisi dari seorang penyair itu tentang lokalitas yang mengeluarkan anugerah itu. Nah, maka disitulah perlunya identitas lokalitas di dalam sebuah karya itu. Nah, itu dibahas juga pada waktu itu dengan saya lupa tuh dari Indonesia Timur menurut saya itu yang membahas tentang itu tentang lokalitas dalam puisi. Nah, itu menjadi rujukan. Itu Mbak Endah. Mbak Endah sudah lumayan lelah juga Mbak Endah ini. Udah sini ya. Nah, ini teman-teman masih bersemangat. Tapi kalau Prof Wan mau menyudahi lebih lebih awal, enggak apa-apa juga sebenarnya, enggak apa-apa juga. Karena toh kita, Izin iya, toh kita masih izin tetap, izin Bu Ketua Umum. enggak, Iya, Prof. Biasa Tidak asal masalah, Prof. Iya. asal hari Sabtu kan memberi kuliah. iya, Ada iya, gubuk-gubuknya. Ya, Prof. enggak apa-apa, Enggak. Iya, enggak apa-apa Satu kok. lagi, Mbak. Kalau masih ada satu lagi penutup, Mbak silakan. Endah. Silakan. Sudah enggak ada ini, teman-teman sudah selesai semua ini. Pertanyaan-pertanyaan sudah selesai. Untunglah sudah terjawab semua, Prof Wan. Termasuk yang minggu lalu ini sudah Iya. dibahas tuntas nih. Jadi enggak punya utang lagi ya teman-teman. Ini semuanya sudah dibahas. Kemudian penelitiannya seperti apa sudah selesai semua. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Prof Wan, Prof Wan kalau mau istirahat, mau melakukan aktivitas yang lain, Ya, terima kan kasih Bu sudah. Dr. Indah. Ada Prof Harun ini, Mbak Endah. Prof Wan, Nah, Prof Wan sudah ya selesai saya tunggu tuh aktivitasnya. akan memberi Nah, penutup kan. penutupnya Bika Ambon. Baik, Prof Harun, bisakah memberi pengantar untuk menutup, untuk belajar lagi tentang antropologi sastra, bersemangat untuk meneliti antropologi sastra. Baik, sebelumnya teman-teman tunggu ya, ini daftar hadirnya nanti akan dibagikan oleh teman-teman panitia. Tunggu dulu. Silakan Prof Harun. Masih tidak bersuara Prof Harun. Masih mute Prof Harun. Ya, terima kasih untuk semuanya, terutama yang sangat istimewa kepada Prof. Wan Syaifuddin yang dalam kesibukannya hari Sabtu yang banyak mengajar, membimbing mahasiswa, masih dengan memberikan ilmu kepada kita semua. Saya melihat di layar ini ada 217 peserta yang ikut sekolah ini. Ya. Tentu sekolah yang sangat berharga untuk kita semua. Antropologi sastra merupakan suatu ilmu yang sangat bermanfaat, meskipun sebagian kita masih menganggap ini ilmu baru, tapi sesungguhnya antropologi itu kan ilmu yang sangat tua. Ya. Ya, dan dalam teks sastra, baik lisan maupun tulis, itu banyak sekali ya terkandung atau terkait dengan antropologi. Nah itu Bapak dan Ibu, marilah kita terus belajar antropologi, ya, dan mudah-mudahan tahun depan bisa lahir sebuah buku terkait dengan antropologi sastra etnik mungkin ya di berbagai wilayah di Jawa, ya, beberapa wilayah di Jawa juga mungkin juga berbeda, Jawa Tengah, Jawa Timur, bagi Madura ya. Saya lagi di apa itu di Jawa Timur, di Jember itu ada suku apa namanya, Tengger ya. Tengger. Ya. Tengger. Nah, Tengger, Using. Using, Jawa. Tengger. Using ya, Using. Nah, Using. Di Banyuwangi, Prof. Pandalungan, Prof. Di Banyuwangi ya. Pandalungan. Di Banyuwangi. Pandalungan. Iya. Jadi ada perbedaan juga. Jadi terkait dengan antropologi ini sangat menarik ya. Oleh karena itu sebenarnya kita ingin lagi Prof. Wan hadir, tapi ya karena sekolah ini hanya 2 kali sebulan, kita padahi dan kita lanjutkan dengan belajar. Ya. Kita berikan
salam hormat kepada Prof. Wan, ya, beliau akan segera mengajar, ya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk pengurus pusat yang Ya, telah mengadakan sekolah sastra. Ini sekolah sastra terakhir untuk tahun ini. ya, Ya. Kita merindukan sekolah sastra di tahun depan, tapi mungkin dalam waktunya agak terbatas ya, karena perlu dirumuskan kembali. Mungkin karena kita banyak acara, banyak ada TTS ya, tutur sastra, ada yang lain, ada Nafis, ya karena banyak sekali kegiatan. Sehingga Prof. Novi sambil bermimpi kadang-kadang juga bekerja gitu. Ya, nggak sempat tidur gitu ya. Baik, terima kasih ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa Amin. dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mohon maaf, kita ya. tutup kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Prof. Harun, Bu Terima Enda, kasih, Terima terima Semuanya. kasih. Foto kasih. bersama dulu Foto ya. bersama. Saya ingat ini. Tuh. Foto bersama dulu sambil menunggu link presensi. Pak Ferry, Silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Di sini ada 9 slide. Next slide pertama, 1, 2. Oke, slide kedua lagi. 1, 2. Oke, slide ketiga lagi. 1, 2. Oke, hanya 3 slide yang terbuka. Sudah, Prof. baik, terima Terima kasih. kasih. Terima izin kasih Prof. fotokopi. Wan. Terima kasih. Izin. Prof. Harun. Monggo Prof. Wan kalau mau melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup sampai sini. Pamit ya. Terima kasih Mbak Enda.